dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul nyambleng tenan kopi Jose, kopi Jos. Aku seneng banget. Yes. Kowe iki ngopo to kok yes? Iki arep pemilihan lurah to. Heeh. Nyong arep pilih wis tak dadi andalane Nyong. Sopo? Kok kowe iki seneng banget iki ngopo to kowe iki? Nyong arep pilih Pak RW. Anteng kowe iki kok susupan orang-orang wis anteng. Seneng Nyong apa Nyong kudu milih Pak RW. Wis bentukane gondol. Terus manis. Terus gede dawa. Kaya gantar pete. Kok undu gede dawa barang iki. Maksudnya awake ngono kuwi lho. Nek ngomong ki aja kaya sing pikiran sing tak Ya karepe kowe kok letrat papan aku jago iki Pak RW. Nek kon ndek jagone ra? Linggo. Ngopo to? Kok lho seneng nek wong happy ki. Linggo. Nek aku kira yo kenal sejatine sing jenenge Pak RW. Kowe bunga ngantek muncat-muncat gundul manis menawan, gundul pringis apa dan sebagainya. Idola. Nek kowe ora ngerti. Nang apa to? Keki lho, duwe sing jenenge predikat tukang ngapusi. Kowe sok nglombo senenge ngapusi. Kok nglombo piye? Keki mbiyen iki jenis seneng karo aku. Tolak, ngerti ra? Tenan po. Lah makane aku Kok aja. Kok aja piye to kowe iki? Ha ta, sirik to. Kowe piye to kowe iki tak kandhani tenanan. Lah ngopo? Kowe aja milih Keki wong tukang ngapusi. Tenan. Aku ki apal wong Keki kerep biyen ki ngapeli aku pendak malam Minggu tak tolak. Tapi njok wis piye aku wis tresno ya dalam artian wis kandhani ngeyel banget. Nek pilihan kan ora iso dipaksa aku wis milih kowe nah kowe iki nek ngomongi lareno, meneng ah. Rungokno nek wong kono ngomong. Yo, piye? Ribut wae ket mau. Kepriben? Kowe milih Pak RW. Kowe wis ngerti po? Tiap harine deknen kaya ngopo? Ya urung sih. Kowe wis ngerti po? Kaya ngopo kiprahe? Ya urung. Kowe wis ngerti sejatine deknene nek nang omah? Balik rupa? Urung. Emang dadi apa? Lah kowe mau jare ngomong muni gundul manis. Nek sebutane gundul manis ngono kuwi. Yo diinya. Ki sapa meneh? Toko-toko. Kuwi ana terusane lagune. Piye? Aku punya anjing kecil. Kon sira lagune boneka cantik dari India. Boleh dilirik.
boleh dipegang. Wow. Hei, kowe teko-teko. Ngapa? Ngopo ngrungsungi wae? Waduh kok sajake koyo bahagia banget ngopo kowe? Tambah ayu ya, Yu. Oh, rapati ya. Oh, ora. Aku mau kok krungu-krungu do arep nyoblos apa? Aku ki pengen nobloske Pak RW. Pak RW. Pak RW. Siapa, siapa? Jelas esok menang jagoku. Siapa? Pak RT. Ora. Jelas Pak RW. Kowe ngerti to? Ngene aku gundul lho. Leh, nggon aku Apa? ora ndek untu. Gek lemu meneh. Ana kuwi to. Ora. Piye to? Aku ki nek ngene iki trimo dotokne CTM bae ben aku turu. Lah piye? Ben ra weruh polahmu doan. Kayak iki ke sentimen banget. Ora lesek kowe jagoke sapa? Pak RT. Esok kowe melu nyoblos Pak RT wae. Gek ben padha lemune ngono lho, Yu. Pak RW wae. Pak RT wae. RW. Pak RT kira galak lho wong kan arep ngomong kangelan ra ndek untu. Pak RT wae. Pak RW. Pak RT wae piye? Apa? Piye to? Udah tau do tak kempet durung to kowe doan. Wah, dikempet lho malah. Kaya Pak RW dipilih apane? Tak takon. Nek kaya Pak RT mu ki ya kaya ngopo sik dipilih? Lho, Pak RT ki mung gede-gede gombong tok ra ono isine, ngerti ra? Pak RW Jare wae. Pak RW senane ngapusi. Pak ngerti RW. ra? Kowe Pak RT yo. Ora Oh, gak toh Pak RW ku. Pak RW ku. Monggo. Monggo, Pak KPU, Pak Dewo urutane. Monggo, monggo, Pak. Pak KPU riki, Pak Dewo riki, monggo. Ribut Nggih. napa niki? Pak Niki lho, Pak. Apa Niki Pak RT Pak RW napa? kula niku nggih gumun nih. Ini semua ini anu Pak, tim sukses saya, Semua. pendukung saya. Ora Jelas iso saya no. pilih Pak RT kok. Ya, Loh. apa harus Iya, dukung Pak RT. kita. Loh. Kan Pak RW. Aku Pak RT. Jelas no slogan Pak RW. Ya, sip. Rada imbang. Pak RW jelas no slogannya Pak RT ya toh. J. Janda selalu di depan. Terima kasih loh Pak RT. Jadi ini tekadku wis bulat iki arep maju tenang. Aku ya harus maju. Maju, Pak RT. Maju. Maju. Oh, Maju maksudnya jadi lurah iki lho. jelas no. Aku wis nyiapke sesone aku pemilihan lurah. Biasanya nggih gambar to Pak kula. Nggih. Jelas gambarku pari. Wah, pari iki nek panen dinggo rakyat. Loh, Pari. Nek ning Pari aku- mau dukul sit. Pangan tikus entek, aku logoku tikus. gambarmu tikus. Entek. Pari pantek. Ganti Pak RT. Aku ulo. Tikus mangan pari caplok ulo dek wedar. Elang. Ulo bar mangan tikus, kualeken kondur, elang ngerti ra? Entek. Ganti Pak RT. Aku pemburu. Elang tembak, yes, mati. Awake dhewe ngenteni pemburune mati. Oh iya. Dikubur, Heeh. lemahe tanduri pari. Ganti Pak RT. Kowe pari. Aku tikus. Iku cek-cekku mau. Aku elang. Aku pemburu. Arep tikus memburu arep apa aku tak dadi celeng. Arep ngopo Ya, doan? setuju. Jadi celeng, yo. Ayo yuk, celeng yuk. Dong celeng kok tamu para pepunden kok para pono-pono kaya ngene kok do. Ya ala mung ribut masalah. Saking semangate yuk. Yo wes ngene yo. Aku tak pindah kono ora apa-apa wes. Aku sesuk Dadi celeng jengking nang kene. Ya wes. Pemburune bingung nene Yo Mbak ora ya. apa-apa sementara gak Masa kula dikenjengkeng. Kalau celengnya karo ini pemburu nembak der. Kalau celengnya yang itu nembaknya sarangnya. Loh, Pak RW suka sama saya. Bilang minta izin sama Pak RT. RT-mu kira ana wibawone. Loh, padake ya toh. Yo ngene dhewe piye? Selamat Itu ya. Kudu lilin. Mah kok lampu taman nih. Iki pertanyaanku ki, Pak RT karo Pak RW ya yu. Teko-teko wong aku lagi bahas masa pemilihan iki datang rawo-rawo. Iya lho, Biasane Pak ngeten RT. iki lho Pak, nek ajeng do pemilihan lurah, pemilihan pemana-mana mesti do kisruh ngeten iki Pak. Nah niki ngantisipasi dan sebagainya kan butuh bapak-bapak ini toh Makanya ya. kan ngene lho Pak RT, Pak RW, bola bali ra aku wis matur. Aku ki selalu ngrungokke nek pas Joko angkringan apa dan sebagainya. Ana muni nek muni pemilihan kok le do ngrangsang. Ana pemilihan kok mung le do diutamakan bengoke tok. Jajane kowe do ngerti ora to kualitas karo kuantitas do tok pilih ki? Loh, jelas Ngerti ngerti. mau melu ngasut-ngasut jarene aku apa sok ngapusi. Iyalah wong kowe biyen tau kerep ngapeli aku cinta ro aku tak tolak. Aku kan ngapusi air matamu. Persis sakit dihapus maksudnya.
Kok le. Tapi alhamdulillah marak suwan malih, rawuh malih nggih to. Para piyai sing pono pinter nggih Pak nggih. Berkompeten untuk kita tahu. Kowe iki nek milih aja mung glebere tok sing dotok pikir ngerti ora? Apa muni ompong, apa muni gundul manis pringis. Kowe iki Kita baleni sing elek. Kowe langsung to the point. Kita tanyakan ben kondusif berarti tahun politik iki ora terlalu panas. Nah, kuwi lho, kowe do pengen ngerti ora kaya ngepolan kepiyene. Kita sudah hadir ada tamu kita yang luar biasa. Beliau ini adalah narasumber yang hadir dengan sebuah tema yang akan kita sampaikan, yaitu menciptakan suasana kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Dan kita sudah hadir juga bersama Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka adalah Bapak Dewo Isnubroto Imam Santoso SH. Waalaikumsalam, Pak Dewo. Atau lebih dikenalnya adalah mantan saya. Kok mantanmu akeh banget toh? Pak RW mantanmu. Maksudnya mantan juragane. Iya. Males lagu. Dan kita juga kehadiran dari Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dilihat dari jauh itu. Kalau diibaratkan mata uang adalah peso. Artinya ngapa kuwi? Penuh pesona. Sapa kuwi? Beliau adalah Bapak Hamdan Kurniawan SIPMA. Kalau yang penyanyi itu kan Hamdan ATT. Kalau menikah Hamdan sepatu. Dan kita juga di sini sudah dihadirkan beliau yang sangat luar biasa juga hadir. Beliau adalah selaku Kanit 1 Subdit 1 di Tintelkam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah beliau Bapak Kompol Legowo Saputra. Waalaikumsalam Pak Legowo. Yayine sabar, nerimo, nang semke ati. Aduh, bila umpama aku tadi kembang Kang Mas. Terus Aku tadi pestisida. Kembangnya semproti. Terus dan kita di sini nanti akan menanyakan tentang spesifikasinya dari berbagai macam penugasan masing-masing. KPU, Kesbangpol, karo dari mana ya tadi? Polda. Makanya jenengan itu tak andani. Aku ki wong ora sekolah, isaku mung dodol gembus. Woi, iki angkringan. Aja ngembus tok, kene pikiranku melayang-layang. Maksudnya gembus bacem, Ah, titik. ngono lho. Lah makanya aku ki ngerti cerita, ngerti berita niki rak mergo piyai-piyai napa kados beliau-beliau do nongkrong unjuk jahe apa dan sebagainya. Terus saiki seruing-seruing lagi nganu 2024 sesuk harus mempergunakan hak suara. Gak gencar okah apa dan sebagainya, kaya pemilihan Pak RW karo Pak RT iki mau apa. Nah, mbok monggo to. Yang pemilu 2024 ini kan suatu yang benar-benar baru ya Pak Teo ya. Belum pernah kita dalam sejarah mengalami seperti itu. Serentak Bareng-bareng. serentak pasca Covid ya kan. Terus harus memilih pemimpin yang benar-benar baru. Nah, biar masyarakat kondusif seperti apa ya Pak? Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ini ngomong-ngomong iki tamu dinengke wae kosong. Yuyanti. Kosong dadakan wong lho yu. Kok mlayu-mlayu? Kae lho angkutanmu ning mburi. Pak dalam sewu wonten menu spesial yang tidak pernah terlupakan adalah jahe gepuk, Tungkak. kopi isi Luwak. Lugut. lajeng ingkang setunggal menika susu. Lajeng ngresakaken ingkang menapa? Sik Oh, napa Pak Dewo. Pak Dewo. Kopi tungkal luwak. Kopi tunggal Luwak. Modiar. Luwake cekel kethok tungkake nggo ngudah. Sak wontenipun nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih, dalam Apa meneh Allahu Akbar. Ajeng legi napa mboten? pun biasa manis Biasa. nggih. Terus? Legi titik mawon. Ya, Nek. Oh titik mawon nggih. Nek Pak Dewe jelas rasah manis-manis sing penting setia. Mangke nek kirang manis nyawang kula. Ya cuma ngono kok Pak RT piye ya to. Seperti
mboten dibukai pintu. Iki medal mburi ya. Nggih. Dados Kesbang itu adalah satu badan ya yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka upaya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terkait dengan pemilu 2024 tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan kondusivitas itu. Kami didampingi oleh teman-teman dari Polda, dari KPU, Bawaslu maupun dari TNI. Kita selalu berkolaborasi bagaimana kita menciptakan suasana ini tetap ayem, tentrem, damai kan gitu. Nah, Kesbang Pol dari saat ini sudah memetakan kira-kira potensi konflik apa yang akan terjadi di pemilu 2024 yang saat ini sudah memasuki tahapan-tahapan yang nanti Pak Hamdan ini akan menjelaskan tahapannya sampai di mana kan gitu. Nah, peta konflik yang pertama tentunya adalah potensinya adalah politik uang. Kan itu. Kita harus petakan kan itu. Benar-benar. Ya, kedua adalah berita yang hoax. Ya, yang sering kita lihat di media sosial. Kemudian yang ketiga adalah karena kita kota pelajar ya, sehingga kemungkinan akan terjadi pemilih-pemilih yang mungkin bukan penduduk Jogja, tetapi sekarang pada waktu pemilihan tetap ada di Jogja. Kan nggak mungkin dia hanya kembali ke daerah asalnya untuk nyoblos. Nah, ini kan biayanya kosnya tinggi. Betul. Ya, ini yang jadi hal-hal yang harus diantisipasi. Nah, kami Badan Kesbang Pol mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan hal-hal yang akan terjadi. Tentu saja sekali lagi bersama teman-teman KPU, Bawaslu, Polri dan TNI. Sehingga kami melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat ya untuk mengenalkan apa sih politik itu, kemudian apa sih pemilu yang harus kita laksanakan itu seperti apa kan gitu, sehingga tidak terjadi seperti kehebohan tadi ya, antar calon udah dari awal sudah ribut, antar pendukung sudah ribut kan itu. Nah, itu kita antisipasi dengan beberapa kegiatan yang sudah kita agendakan nanti ya, antara lain pendidikan politik untuk siapa? Untuk generasi muda. Mengapa generasi muda? Karena di tahun 2024 pemilihnya hampir 60% ya Pak Andanya. Itu adalah pemula ya Pak? Iya, pemilih pemula. Jangan sampai karena kita kurang edukasi, mereka tidak menggunakan hak pilihnya kan itu. Nah, inilah maka kita ada pendidikan politik untuk generasi muda. Kemudian kita ada aturan ya Mas Andam ya, untuk 30% Pak anggota parlemen dari perempuan kan itu. Nah, kita juga melakukan pembinaan politik pada kaum perempuan ya. Jadi perempuan tuh punya hak untuk mencoblos dan punya hak untuk dicoblos. Cocok ya. Cocok ya. Mas Hamdan ini langsung menyambut ini, karena tadi sudah disinggung sama Pak Dewo bahwa KPU juga punya gawe lah istilahnya. Ini EO-nya kan KPU sebenarnya ini. Nah, EO-nya itu adalah KPU. Seperti apa? Sejauh mana jawaban dari beliaunya? Oh, tunggu. Saya itu sudah deg-degan kalau nyawang Pak Hamdan. Karena tai lalat kita kan sama. Orang dipada-padake. Pak, jangan gitu toh. Kamu itu milih itu ya yang tepat. Atas Pak Hamdan milih kok RT nih. RW nih. Pak Hamdan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Kembali lagi matur nuwun. Kita tadi sudah tahu ya sedikit ya pencerahan dari beliaunya Pak Dewo.
sekarang kita mau mendengarkan apa jawaban dari beliau Pak Hamdan keterkaitan sejauh mana itu perannya itu proses ya. Tapi yang jelas matur sembah nuwun pemirsa masih tetap di Kopi Jos untuk panjenengan semuanya dan monggo Pak Hamdan. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tahu pemilu di tahun 2024 ini kan jatuhnya tanggal 14 Februari. Wah, Valentine, Valentine ya Pak ya. Nggih. Hari kasih sayang ini. Nggih, ini hari kasih suara besok itu. Gitu. Jadi Sayangnya dalam bentuk suara. ya. Jadi tentu kalau pemilunya 14 Februari ini tidak ujuk-ujuk pemilu. Pasti ada tahapan-tahapan yang baik yang sudah dilaksanakan maupun yang saat ini sedang berjalan atau maupun yang akan dilaksanakan. Jadi sebetulnya pemilu sudah mulai 14 Juni tahun 2022 atau 20 bulan sebelum pemungutan suara. Tapi tahapan yang sudah dilaksanakan itu misalnya seperti penetapan partai politik. Sekarang kita sudah punya 18 partai politik nasional. Ya, betul. Kemudian penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Jadi nanti kan kalau caleg itu mau maju sebagai anggota dewan kan harus ada kursinya. Kursinya itu harus ditetapkan dulu berapa jumlahnya. Ini sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian pembentukan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan maupun kelurahan itu sudah. Itu yang sudah. Nah, yang saat ini sedang berjalan itu adalah penyusunan daftar pemilih. Nah, pemilu itu kan pasti ada pesertanya, tadi kami sebut sudah ada pesertanya, kemudian ada pemilihnya. Nah, pemilih di Jogja ini cukup banyak, ada 2,8 juta pemilih. 2,8 juta. Yes. Dan itu saat ini masih akan terus kita mutakhirkan. Ya, karena mungkin ada yang meninggal dunia, mungkin ada yang dari sipil menjadi TNI atau Polri, itu nanti dicoret. Atau sebaliknya, TNI Polri pensiun, kemudian dimasukkan sebagai pemilih. Ada yang pindah dari Jogja ke tempat lain, itu juga kita coret. Atau dari migrasi dari pihak luar masuk dari tempat luar masuk ke Jogja, kita masukkan sebagai pemilih. Ini masih dalam proses. Nah, itu petugas langsung ke RT ya? Yang kemarin petugas sudah datang door to door. Dari rumah ke rumah. Mungkin sudah didatangi. Sampun saya. Nah, sudah kan? Sudah, kemudian. Oh, nggonmu dep kolektor ya? Taruh nganu tabot barang aku ki kok kepitet, Bang Plecet bareng. Pak Hamdan, itu bahwa identitas apa itu Pak? Karena ada katanya di beberapa sosmed itu ya, itu berseliweran kadang ada petugas yang abal-abal ternyata dia salah satu tim sukses dari. Sebetulnya kegiatan pemutakhiran sudah selesai bulan Februari Maret kemarin. Jadi kalau sekarang ada yang datang pasti bukan petugas kami, karena gitu, Pak, ya? sudah disusun, kemudian tinggal dimutakhirkan, diperbarui lagi. Itu sudah Februari dan Maret kemarin. Nah, tentu kalau yang petugas kami dilengkapi dengan berbagai macam atribut, mulai dari rompi, kemudian semacam eblek untuk namanya yang resmi, kemudian ada topi, ada daftar nama pemilih dan seterusnya. Itu yang resmi dari petugas kami. Tapi sudah selesai nih. Sudah selesai tugasnya. Kemudian yang lain yang saat ini sedang kami lakukan adalah kami baru mengecek calon anggota legislatif maupun calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di Jogja itu ada 9 calon DPD. Kemudian calegnya itu ada 826 orang. Yang kami nanti cek satu persatu. Kita lihat ijazahnya benar apa enggak. Ya, betul. Kita cek dia sehat jasmani rohani apa enggak. Dan seterusnya kita cek semuanya itu. Itu yang ngirim partai ya? Partai yang ngirim partai. Tetap diverifikasi oleh KPU. Nanti satu persatu kami verifikasi apakah syarat-syarat administrasinya itu memenuhi atau tidak. Ini yang sedang kami lakukan mulai tanggal 15 Mei lalu sampai dengan nanti tanggal 23 Juni. Pernah ada temuan nggak Mas Hamdan? Ternyata ini nggak cocok datanya. Kalau sekarang kan baru proses. Kalau yang dulu ada. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan misalnya atau nggak cocok itu ya kita bisa, kalau yang kurang kita minta perbaiki partai politik. Tapi kalau ada yang dokumennya tidak tepat ya kita klarifikasi ke lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen itu. Misalnya yang mengeluarkan ijazah SMA itu kan dari sekolah yang bersangkutan. Kita ada keraguan-keraguan nih, benar nggak dia lulusan di situ. Nah, kita bisa datang ke sekolahan itu untuk memastikan nopo leres niki
caleg ini dulu sekolah di sini atau tidak. Jadi cross check ke sana, Cross Pak check ya. ke sana. Oh. Jika diperlukan. Betul, Iya, betul. jika Ya. Sekolah neng kantin yo ora terdaftar. Ora terdaftar. Lah ya ora sekolah kepiye lho wong masa apa-apa rung rampung ya disambi no. Sing ngasih rapal. Sampai konangan KPU tuh sedetail itu. Iya, Pak memang RT kok. dulu sekolah toh? Saya? Oh, sekolah. Di mana? Saya itu SD 7 tahun, SMP 6 tahun, SMA 6 tahun. Lho kok malah kepiye ta? Suwe temen. Lu saking pinternya kok menuntut ilmu kan setia susu. Ditresnani guru. Wah, Pak Dewi itu loh. Betah nggih Pak RT nggih. Aku kuwi guru rung teko jaman riyen gitu. Wis disambut pite dituntunke gitu. Ane aku jarak sekilo tak cegat. Lah pripun? Tak jaluk pite tak dol. Tapi kadang-kadang memang karena keburu itu Pak ya. Iya. Paham, dan kadang-kadang kan ada yang kekurangan kan bisa Iya, diperbarui betul, ya. bisa diperbarui nanti setelah tanggal 23 Juni. Kalau Iya. kadang-kadang kan kita kan ada kekurangannya. Kalau ada kelebihannya mesti susu, atau? Iya, nek ora susuk jenenge dudu kelebihan. Nah, gitu loh. Wah, lah ya dudu kelebihan, dudute pas piye to we? Pak Legowo mau nambahin. Ini kan tadi Pak Dewa sudah melakukan mapping ini. Kalau Polda apa ini yang dikerjakan dengan penyiapan pemilu? Iya. Kami hampir sama dengan kebijakan Pak Dewo, cuma kami memang dari awal kita mengiringi apa nih tahapannya pemilu dari awal. Misalnya dari mulai penyusunan anggaran pun kita sudah memetakan. Mulai dari situ kita memetakan pertama kerawanan. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh KPU ini banyak. Jadi per tahapan kita pasti buatkan analisa terkait kerawanannya. Kemudian dari situ, dari kerawanan-kerawanan itu kita turunkan personil untuk membackup dari KPU, keputusan KPU. Kemudian intinya kami itu mengiringi KPU. Nah, misalnya sekarang ini tahapan pendaftaran calon. Kemarin kita juga menamani KPU sampai waktu itu sampai jam 12 malam Pak ya, terakhir itu sampai jam 12 malam kami tetap dengan KPU di situ. Ikut mendampingi sana ya? Ya, jadi kita ikut mendampingi di situ karena banyak parpol-parpol atau mungkin calon dari itu yang ke KPU itu membawa masanya. Jadi kami bukan hanya dari Polda saja, namun KPU DIY ini kan letaknya di kota, jadi dari petugas Polres kota di situ. Di jajaran di wilayah di Polres Kulon Progo, Sleman, kemudian Gunung Kidul, Bantul juga kami sampaikan untuk antisipasi kegiatan misalnya yang pendaftaran itu. Kemudian waktu kita ke belakang sebentar di waktu penetapan partai politik itu, penetapan partai politik kan ada yang menggugat segala macam. Itu juga kita petakan kerawanannya, bagaimana potensinya seumpamanya ada gugatan atau bagaimana membawa massa segala macam, kami petakan sampai hal-hal tersebut kami petakan. Jika tidak ada kerawanan, kami tetap menyediakan personil, paling tidak ada yang dari tertutup ataupun terbuka, kita melakukan pengamanan di KPU maupun di tempat, misalnya kalau seperti yang di gugatan di PN Jakarta Pusat itu juga dari personel polisi juga ada seperti itu. Untuk sementara di DIY aman Pak ya, tidak ada. Alhamdulillah. Dan kami juga memetakan itu sudah sampai ke tahap nanti pelantikan presiden. Jadi kita sudah mulai memetakan itu. Kemudian ini kan Pak Hamdan sudah mengeluarkan jumlah TPS maupun daftar pemilihnya, walaupun sementara dan dinamikanya terus berjalan. Kami juga sudah menyusun personil, misalnya di TPS ini berapa orang dan lain-lain. Ada, kalau nggak salah itu ada. Nggak mesti sama ya Mas, tergantung. Jadi kita ada memetakan TPS itu ada 4. TPS aman, kemudian rawan 1, rawan 2, dan TPS khusus. TPS khusus itu yang di tempat-tempat lokasi khusus. Jadi ada ketugasan personil yang kita pertimbangkan berdasarkan kerawanan atau keamanannya. Jadi seperti itu, ada sekitar 11 ribuan TPS. Dan di tahun 2019 kemarin kita ada sekitar 4.800 sekian untuk pengamanan TPS. Tentu saja ini di 2024 nanti yang sementara sudah dikeluarkan TPS-nya ada peningkatan sekitar 200-an. Iya loh, banyak banget ya Pak ya ternyata. Iya, kemungkinan di samping nanti kerawanannya juga ada kenaikan jumlahnya. Tentu saja kita antisipasi itu, penambahan personel atau nanti menunggu sampai kerawanannya. Karena beberapa di 2019 juga terjadi kerawanan-kerawanan, misalnya ada pemilih rantau yang tadi Pak Dewo sudah singgung bahwa
di Jogja ini kan kota pelajar. Nggih. Jangan sampai di tanggal 14 Februari ini pulang ke kampung hanya untuk mencoblos. Paling tidak di sini juga KPU juga sudah mengantisipasi, Pak. Memfasilitasi itu untuk TPS khususnya di area kampus dengan pondok pesantren. Itu juga kita antisipasi sehingga di tanggal 4 Februari itu bisa paling tidak bisa terakomodir dengan baik. Di tanggal 14 Februari 2024. Seperti terakomodir dengan hatiku juga karena di tanggal 14 Februari aku menanti coklat dari Pak Hamdan. Cumilan gendek. Saya pengen tahu coklat apa yang mau diberikan sama Pak Hamdan di tanggal 14 Februari 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos. Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyampleng tenan, Kopi Jos. Kopi Jos. Dulu pertama kali berjumpa dengan Pak Dewo, hatiku metune kembang. Kembang apa? Mertua aku kembang anggrek. Karo Pak Dewo metune anggrek. Kembang lambe juweh jenenge. Terus begitu muncullah Pak Hamdan, Metune kembang. muncullah udu kembang, Lah apa? gambar hati. Terus ketemu Legowo? karo Pak Legowo, metune gambare pentrung. Kok njuk ngono lho. Ketemu Yudi gambar apa? Ketemu Yudi gambare embar. Ya sama. Hei, jenengan sik gebyur. Nek Pak Hamdan nek guyu dekik kan manis, nek dekik bekas gudeg. Mbok nek do kagol karo aku cintane ditolak iki mbok aja kaya ngono to. Yen cewek KPI butuh bantalan nggih. Nggo apa, Dul? Nggo coblosan. Ora cocok, Dul. Apa? Paling ora tutup gordene. Tapi yo sesuk pas lagi masa-masa pemilihan, nyong arep motore tak benerno ben tron. Loh, anak muda ya tron. Ra iso motormu motor listrik kok. Lah itu malah setrum. Ngapa ta apa perole? Hak asasi. Kan mau wis dijelaskan sama beliaunya. Oh, iya. Kita di sini itu dengan ketenangan, Nah. elegan, cara niki iki tertata. Dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang sudah disidak secara baik, dengan ketentuan yang sudah dilakukan. Prepare 2024 sesuk iki ora gampang lho, Yud. Aja mbok rusak. Aja tok rusak kaya atiku iki wis dirusak. Karo Pak Dewo. Ya wes lah sida wes. Nek iso tuh kalau bisa mereka ada dia tariknya untuk datang ke TPS. Jadi mungkin untuk pemuda nyuwun sewu lho Pak Hamdan. Biasanya kan kalau ada maskotnya itu menarik toh. Beliau kayak toko cat itu loh. Nah aku yang ngene-ngene iki lho obah udu tangan. Apa? Boleh sembarangan. Tadi menegaskan bahwasannya apa Pak Hamdan tadi Pak RW Tanglet wau menegaskan bahwasannya sudah banyak sekali yang Iya, beliau sudah punya komitmen mengawal sampai dengan pelantikan Presiden. Biasa. Tapi seperti kata tadi Nyong tadi, itu partisipasi publik kan perlu nih Pak. Mungkin Pak Dewo ini, biar di masa kampanye besok itu ya misalnya gaduh tapi angkat itulah nggak sampai panas gitu. Mboten yo kondusif terus lah. Namanya pesta ya Pak, pesta demokrasi nek sepi. Pesta meneng-menengan gitu kan, ente wagu ya toh. ketoke sariawan. Memang kami sangat berharap ketika nanti terjadi pesta demokrasi, pada saatnya kami sangat menghimbau pada tokoh politik, ya, pada masyarakat, silahkan berpesta.
tapi ada etika yang tetap harus kita pegang. Betul, iya. Untuk kendaraan bermotor sudah ada aturannya ya di undang-undang lalu lintas, tidak boleh belombongan. Mengapa tidak boleh belombongan? Yang tentunya pertama mengganggu pihak lain. Ya. Kedua menimbulkan emosi orang lain yang disalahgunakan. Ya. Dari itulah maka kami nanti sebelum sekitar bulan Oktober kita akan adakan komitmen bersama ya antar partai politik, dan mungkin nanti kita juga akan melibatkan ormas juga ya untuk menjaga kondusivitas daerah istimewa Yogyakarta dengan deklarasi damai pelaksanaan pemilu 2024 ya, sehingga nanti biar masyarakat seiring itu kita juga tetap melakukan edukasi ya, baik melalui media maupun edukasi langsung. Salah satunya seperti ini ya. Ini bagian juga edukasi masyarakat. Leres-leres. Dan saya juga tadi sepakat gimana kita membuat satu daya tarik agar masyarakat itu datang menggunakan hak pilihnya di tempat TPS. Ya ini jadi PR-nya Pak Handam nanti ya ini. Mungkin ada lomba TPS kan itu. Dan PR-nya Pak Hamdan kan masih dengan 14 Februari 2024. Coklat berbentuk apa untuk saya? Kok jenang ya orang ngono. Tadi wonten kethokan boto to. Pak Hamdan, tadi Pak Hamdan kan ngendikan ada 18 calon parpol yang hadir. Tapi sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya itu hanya 16. Oh, nambah 2. Ya tahun lalu. Tapi memang prosesnya berbeda. Yang dulu sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 itu untuk menjadi peserta 2024 mereka yang tidak mencapai 4% kursi di DPR RI itu harus daftar lagi, harus verifikasi lagi. Gitu ya, secara regulasi yang sudah tersedia ya Pak. Yang paling sulit, yang sering dilakukan mesti sering mungkin kesulitan untuk pendaftaran untuk yang sekarang verifikasi yang tahun sekarang, yang parpol sekarang apa Pak? Kalau syaratnya masih sama ya, dia harus menyampaikan atau menyerahkan 1.000 pendukung di masing-masing kabupaten kota, 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk. Kemudian juga pengurusnya disampaikan, kalau di tingkat provinsi itu ada seluruh provinsi di Indonesia harus ada kepengurusan, yang kabupaten 75% dan seterusnya. Ada beberapa syarat termasuk yang keterwakilan perempuan 30%. Itu yang kemarin sudah dilalui oleh semua partai, dan kami juga melakukan turun ke lapangan juga menanyakan apakah benar Anda pendukung partai ini, anggota partai ini atau tidak. Ya, jadi pokoknya sekedar fotokopi KTP tidak memang realitanya di Pak. Tidak, saya bukan anggota partai ini, kemudian dicoret. Kalau iya, kemudian nanti dimasukkan termasuk partainya Mbak. Nanti kan juga nggak masuk. Apa itu Pak partainya Pak? Duwe aku PPL. Apa? Partai Penimbun Lemak. Partai tambahan ya Mas. Apa kui? Ya partai tambahan. Oh iya, Pak Hamdan pasti akan meng-ACC itu. Karena apa? Karena lawuh gratis. Cantikin di partai, cantik kan adol bakmi. Don ngarep kan tulisannya. Terima pesanan partai kecil atau partai besar. Berarti jadi partai ini partai kecil atau partai besar ya? Pak RT partainya apa? Balado. Kok Balado? Balane Aldo. Wah, keren. Oh, ojo kalah. Pak RT idolane olalawe duwe jenenge Balado. Nek Pak RW Ra duwe. Baladebia. Kok Baladebia? Baladebia. Kok ora Baladewa kaya Ahmad Dhani gitu. Kowe balanyong wae. Iya, balane kowe wis. Balapan wae kowe. Olala? Oh, lo kurawo. Iya. Dan ini kan Jogja kan kota praja, kota yang kreatif ya. Kemarin-kemarin tuh di TPS dengan improvisasi, dengan kreativitas, ada yang nyandang Jawen, Jawa, wayang, badut. Sebenarnya seberapa jauh diizinkan seperti itu? Ya. Justru kemarin kita imbau untuk sebaik mungkin, semenarik mungkin TPS salah satunya dengan kostum yang dipakai oleh petugas. Ada yang pakai band ya, kelompok band. Ya, betul. Boleh. Yang penting pekerjaannya beres. Iya, sebetulnya. Bener ya. Kalau pakai baju macam-macam tapi malah main joget itu yang penting nyaman dia, kemudian bisa mengerjakan tugasnya sampai
selesai. Berarti Kalau tidak soal ada paten larangan ya, Pak? Nggak ada larangan. Dan tidak memancing Asal bukan asumsi. bendera partai politik Ya. atau bendera calon ya. hujan terus warna Dipakai Aku gitu ngerti. atau baju yang ada Ya lambangnya. berarti itu nggak lebih boleh. ke kudu fleksibel saja ngoten Ya. nggih. Anune warna-warnane Oh, ngono ya. barabir wae malah. Kok berapa? Abang, hijau, kuning gitu. Sama Ireng aman. menyesuaikan bentuk tubuh juga. Nah, itu loh. Wes kok tak andani to. Wes fix. Iki fix. Episode iki Pak Dewo cemburu ro Pak Hamdan. Iki wes fix tenan. Kowe kok sok ayu to? Anda tidak tahu bagaimana perjalanan saya dengan beliau Pak Dewo di Kesbangpol. Oh ya kuwi po. Ya pokok men ketemune mung macak babu ngene. Tapi nek seragam nek Mbak Yanti dadekke panitia apa ana sing sedeng? Loh ya. Nyuwun sewu Pak, nek spanduk KPU wonten nggih? Diberebut kene. Ya ora ono. Ya ora ono. Ora ono, anane spandukne ning kolam renang. Gitu meneh ya. Aku aduh nek Pak Legowo dari tadi nahan. Iya loh. Ya aku pengen nanya sama Pak Legowo. Pak Apa? Legowo nyuwun sewu. Nggih. Awit wau menika rak kula mboten wantun nyinggung panjenengan. Ndak dibedel jenengku. Jadi lah Pak mungkin ada nyuwun sewu mungkin semacam kendala-kendala yang bisa dibilang paling karakter yang paling ngeyel itu apa Pak kalau selama mau menghadapi ke pemilu ini Pak? Begini ya, terkait itu bisa dibilang budaya atau dibilang kebiasaan itu seperti ini. Yang tadi sudah disampaikan terkait kampanye. Kampanye itu kan ada berbagai macam ya, apalagi sekarang eranya setelah COVID itu ada media daring juga. Betul. Yang pertama kampanye konvensional itu ya masih rapat terbuka atau gimana itu yang masih hingga saat ini masih kita sulit sekali mengantisipasi. Himbauan sudah disampaikan, kemudian komitmen juga sudah disampaikan, namun tetap Masih saja ada saja dari masa-masa ini juga sering knalpot belombongan, kemudian tidak tertib lalu lintas, itu yang salah satunya seperti itu. Harus digarisbawahi itu bahwa kota Jogja ini, atau Jogja pada umumnya ini kan kota pariwisata. Kita evaluasi ini kan banyak yang dirugikan. Betul. Seperti yang kemarin di beberapa wilayah ini justru menimbulkan kemacetan. Kemacetan itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Maksudnya kan mereka menutup jalan, kemudian yang dari arah luar kota mau ke Jogja maupun dari Jogja mau keluar itu juga terganggu. Ya, kemudian yang terkait kampanye yang di era digital ini ada kampanye media daring. Itu yang hingga sekarang kami juga masih berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. patroli cyber ada juga kan Pak? Ada patroli cyber, namun kalau Zoom kan agak susah. Oh, untuk- yang ya, ada- kan? yang- Ya, itu yang kampanye dari media daring itu. Ya. Nanti pengaturannya tentu saja kami menunggu dari KPU maupun Bawaslu berkoordinasi bagaimana dengan kami untuk mencegah itu, karena kan masa kampanye telah ditentukan waktunya. Betul. Jangan sampai ada di masa tenang ataupun mungkin sebelum. Mungkin yang terkait yang melalui media ini, yang medsos yang memang kita susah untuk istilahnya Iya, benar. mengendalikan, karena medsos itu kan pribadi-pribadi ataupun Dan kelompok-kelompok. servernya Ya, ikut kemudian luar. itu kan juga di dalam yang namanya kampanye ini kan, kalau mungkin dalam arti yang sesungguhnya kampanye ini kan sosialisasi segala macam, bukan seperti yang diartikan dalam kampanye pemilu ini. Mulai dari kemarin-kemarin pun ada yang kampanye mungkin kampanye hitam, kemudian negatif campaign, kampanye bad ya. campaign, ya. Kemudian hoax itu kan yang perlu kita antisipasi, dan masyarakat juga harus mengantisipasinya dengan literasi digital. Harus masyarakat ini jangan sembarang share apa-apa yang dikira, yang apalagi yang menyentuh hati, sentimental terkait agama, etnis, itu kadang-kadang Belum dibaca tapi masyarakat sudah di-share. sudah dibaca Judulnya. sekira-kiranya ini cocok, langsung di-share. Padahal ada yang itu mungkin tidak benar atau perlu Memancing ya, dicek Pak. lagi kebenarannya. Oke. Itu yang masyarakat benar-benar harus waspada. Namun berdasarkan penelitian, kalau generasi Z ini yang tadi disampaikan Pak Hamdan sama Pak Dewa, bahwa pemilih sekarang ini 60% pemuda itu lebih cenderung melek teknologi. Jadi kita harapkan generasi Z ini lebih tidak membuat kisruh di media sosial, Iya. seperti itu. Saking pinternya melek teknologi, biasanya itu kadang saking pinternya minteri.
Gitu Pak. Ya itu yang mungkin adalah salah satu kendala yang perlu dipetani ini sangat jelimet. Nanti saya kepengen mendengarkan Pak Dewo ini memetaninya itu seperti apa. Metani gampang aku. Wah lah nek kowe iki lah ku catake ngece banget. Metani gampang. Lah seperti apa nanti kita akan mendengarkan dari beliaunya yang sudah dari tadi ngelirik-ngelirik saya. Seolah-olah ingin genti dibalas liriannya. Aku udah rebutan Pak RW, rebutan Pak RT. Duh, di botol kan. Bisa ben mlebu, Duh. Padahal demit loh kayak pokoknya. Oke, jangan kemana-mana aja pemirsa, tetap di Kopi Jos. Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkiring, panas kebul-kebul, nyableng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkiring, panas kebul-kebul, nyableng tenan, Kopi Jos, Kopi Jos. Tepuk tangan dulu yuk. Buat narasumber kita yang luar biasa sore hari ini yang bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa juga dan spektakuler seperti halnya suasana kita sore hari ini. Kita ada di mananya? Di Balai Merapi. Boleh tepuk tangan dulu. Jelas sekali. Lah, kepiye? Kita di Balai Merapi. Kan Merapi ini di Balai. Bal, enggak. Balai Merapi. Balai Ya, Merapi. ora apa-apa. Tak tompo mergo nek wong jenenge kecewa ditolak cintanya ki sak omong-omongane, Iya. sak uni-uninane. Aku tak tompo kok, Mas. Ora ngelingi biyen aku dibobote 30 nih. Aku dipacok kowe mlayu. Saking gilane ya. Mau dipacok kowe mlayu. Amun karo Dik Dewi. Ya Allah. Ya Allah, ya pas lho wong loro ki nek dibaratke. Dijodohke wani ngubah weton kuwi. Piye carane beda sida? Weton ki tak ubah. Kok jowo bawetan nih lho sembarangan. Oke baik, matur sembah nuwun, kita masih bersama Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebuah tema menciptakan suasana kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang sudah hadir ada Pak Dewo, ada Pak Hamdan dan juga ada Pak Legowo yang tadi sudah memberikan informasi yang luar biasa, banyak adanya regulasi, verifikasi, apapun dan sebagainya. Mungkin dari Pak Dewo, monggo Pak Dewo mau ada yang ditambahkan Pak, selain sudah mensupport sepenuhnya, mboten kurang-kurang dan sebagainya, monggo silahkan. Jadi sekali lagi Kesbangpol ini sifatnya pencegahan ya. Nggih. Sebenarnya dari sekarang kita sudah bekerja kan, sudah berdampingan dengan beliau-beliau. Iya. Di tempat kita ada tim pemantau ya. Tim pemantau ini tugasnya tidak saja memantau tentang kondusivitas daerah, tetapi kita juga memantau tahapan. Kalau Pak Legowo tadi sudah masuk, kita punya sudah masuk. Dan tim pemantau ini juga mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap sosial media ya, yang mungkin saat ini sudah mulai banyak digunakan oleh caleg-caleg ya, dengan bahasa bukan kampanye, dengan bahasa sosialisasi. Yes. Ya, nah ketika nanti ada sosial media yang melanggar, tentunya kita akan menyampaikan pada pihak kepolisian dan Bawaslu ya, serta KPU untuk ditindaklanjuti. Nah tim ini anggotanya dari Bawaslu, KPU, kami, kemudian dari Polda, TNI yang setiap hari memantau media sosial itu. Berarti ada yang mantau itu Pak Dewo ya setiap hari ya? Iya, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada pelanggaran-pelanggaran itu di media yang nyata-nyata berkedok kampanye, tetapi tentunya dengan menggunakan bahasa sosialisasi. Hanya saja memang kita sudah menemukan beberapa titik ya di ruas jalan yang memasang baliho gambar-gambar caleg tapi dengan ucapan selamat Idul Fitri dan lain sebagainya kan ini. Nah, memang belum ada aturan yang jelas ya untuk kita tindak, tapi hanya sekedar kita catat ya. Sedapat mungkin kita membatasi. Karena memang pertama ya kebanyakan mereka tidak berizin masang baliho itu. Ketika tidak berizin nanti kita koordinasi dengan Pol PP untuk melepasnya. Kedua ya dalam pemasangan kadang-kadang tidak melihat estetika sehingga menutup jalan.
Ya, nutupi ya. apa traffic Ya, light gitu pandangan, tuh, nutupi Cik. rambu, nutupi Cik, pandangan Cik, pemangkuan Cik, jalan, Cik. ini membahayakan. Sampah Cik. visual Pak ya. Ya, Iya, sampah iya. visual ini udah mulai banyak ya. Betul, Pak Dengan Dewo. tanda petik sosialisasi, kan gitu. Iya, Nah, monggo Cik. nanti ini PR-nya Pak Handar. Ya, dan itu keterkaitan dengan Polda, mungkin dari Pak Legowo sendiri menanggapi hal tersebut untuk hal-hal yang secara spesifikasi mungkin monggo silahkan. Betul, jadi utama yang terkait tadi Pak Dewo sampaikan mungkin bisa dibilang kampanye atau mungkin bahasanya sebelum kampanye itu sosialisasi. Nggih. Baik itu dalam hal negatif maupun positif, namun terkait yang negatif, hoax, kemudian berita bohong itu setiap hari kami ada analisa terkait hasil dari patroli, namanya patroli cyber, itu kita analisa, kemudian ada kebijakan dari pimpinan kami bagaimana menyikapinya, kemudian kami juga minta bantuan dari masyarakat. Masyarakat juga khususnya yang generasi saat ini sudah pasti melek teknologi, bagaimana men-take down suatu mungkin konten yang tidak sesuai itu bagaimana ada ketentuannya bagaimana take down itu di take down. Kemudian yang terkait sampah visual tadi yang sudah disampaikan, tentu saja kami berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian Kesbang dan Satpol PP bagaimana untuk menyikapi hal itu supaya pertama tahapan kampanye itu belum dimulai, yang kedua mengganggu, mungkin penempatannya tidak sesuai atau justru mengganggu lalu lintas atau mengganggu rambu-rambu, itu yang kita berkoordinasi dengan Satpol PP. Untuk yang tindakannya pasti dari Satpol PP karena pihak Bawaslu saat ini hanya mencatat, kemudian sama juga berkoordinasi dengan Satpol PP. Mungkin seperti itu. Gitu, ya. Mungkin Pak Hamdan mau menambahkan, mungkin monggo silakan. Ya. Ya, jadi ini kan sudah masa-masa tahapan jalan ya, sudah mulai hangat gitu. Termasuk hangatnya dirasakan saya, Pak. Di pelaksanaan tahapan pemilu ini, misalnya itu sudah ada yang mulai menggunakan informasi-informasi yang sebetulnya itu tidak tepat tapi kemudian diviralkan. Itu yang kemudian kami harus melakukan counter terhadap itu ya, misalnya yang kemarin itu soal penggunaan RT RW yang 00 itu, yang kemudian sebetulnya memang kondisinya seperti itu. Ada sebagian wilayah kita itu yang RT RW-nya 0 memang. Itu sudah kami lihat KTP-nya memang begitu. Dan itu sudah kemudian kita counter, kita buat meme, kita buat pamflet online agar masyarakat tidak terpengaruh bahwa tidak ada upaya KPU untuk memenangkan calon tertentu, karena tujuannya kan begitu. Tidak ada keperpihakan. Tidak ada keperpihakan. Itu wajib dilakukan oleh KPU. Karena itu bagian dari upaya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pemilu harus bersih, harus jujur, harus berintegritas. Itu yang biasanya kalau masa-masa pemilu itu yang seperti itu akan semakin lama semakin banyak. Tapi terus kita antisipasi dan alhamdulillah berkat KPU nggak bisa bekerja sendiri. Kami ada dukungan dari Polda, dari Pak Dewo, dari Pak Kesbang, dan dari pihak yang lain ya, Pol PP dan seterusnya. Itu kita terus koordinasi agar membuat kondusif kondisi di Jogja, karena kita harapkan pemilu itu ya tetap aman damai di Jogja. Jangan sampai karena perbedaan pilihan itu kemudian merusak pertemanan, persatuan. Nah, kadang seperti itu, bener. Saumah iso ora rukun itu. Iya. Tetap dijogo gitu nggih, Pak. Yang paling penting itu sebenarnya. Nggih. Jaga netralitas itu, Pak. Ya, betul. Tidak ada keperpihakan. Kalau dari itu juga di samping kami melaksanakan pengamanan keluar, maksudnya keluar nih mengikuti tahapan yang disampaikan KPU, bagaimana tahapannya. Kita juga bermacam-macam ketentuan yang kita punyai untuk sebagaimana Undang-Undang Polri, bahwa polisi tidak boleh berpolitik. Itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 itu terkait netralitas, kemudian didukung juga oleh Perpol terkait kode etik, itu juga tidak boleh berpolitik. Itu yang kita jaga, kita setiap hari dari arahan pimpinan sampai penyampaian, mulai jangan ada yang like kemudian komen ataupun mungkin apa yang terkait
caleg maupun parpol tertentu ya itu yang kan yang memperkeruh kita ya, jaga Bang, betul ya. itu Pun seperti like itu. aja kadang Iya. bisa dianggap nggak netral ya Pak ya. Betul, itu dari Bawaslu pun tegas juga seperti itu terkait netralitas TNI maupun Polri tidak boleh like up lagi. Kalau keluarga Pak, keluarga Polri? Itu juga disampaikan bahwa kita juga harus hati-hati karena kan pasti misalnya saya punya medsos tertentu, istri saya pasti juga linknya ke saya. Jangan sampai kita juga kedowo-dowo lah seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar mulai dari keluarga kita sampaikan tidak usah ikut berpolitik atau bagaimana terkait dukungan kepada caleg ataupun parpol seperti itu. Ya, karena estafet yang seperti itu kan nanti njuk runtutan rantainya medeni to Pak RW. Dadi njuk ora dadi netral onone malah mung tari-tarian pedhot lho kan ngono to. Dan ada algoritma ya. Nah, ya, jadi satu like nanti ya itu makanya. Oke. Padahal Karena berpolitik ya. Berpolitik kan luar biasa. Iya. Jadi ibaratnya kita selfie aja bojone nganggo mewah-mewah we diekspos dadi rame. Nah, Kadang-kadang gitu ya toh. Gitu, Wah, anake nganggo to mobil Pak Jero mau, to? Mobil apa? Pak Jero. Pak Jero. Kan diekspos dadi rame. Ono ya mobil sing kebak nganu lho, kebak banyu lho, Mas. Toyota? Toyota. Oke, kita closing statement. Ya. Untuk Pak Dewo, nyun sewu, pemilu dan pilkada harus? Bersih. Pemilu dan pilkada tahun 2024 harus? Akuntabel. Harus, Pak Hamda? Berintegritas, Harus? demokratis. Harus lagi, Pak? Kita harus netral. Harus netral. Oke, itulah closing statement kita yang luar biasa. Harus netral, resik. Napa wae Pak berintegritas, terus akuntabel. Akuntabel. Dan siji meneh. Apa? Berkesan. Biar ketagihan wah besok pemilu lagi. Dan yang paling penting untuk masyarakat Jogja, manfaatkanlah momen ini dengan baik, dengan bijak. Yes. Ya, jadilah pemilih yang bijaksana, hindari politik uang. Wes. Pemilih yang bijaksana dan hindari politik uang. Oke, baiklah pemirsa. 1 jam sudah menemani panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Yuyanti di sini sudah selak tidak tahan gitu loh. Melihat kegantengan beliau-beliau yang ada di sini. Yang satunya sudah merasakan kecemburuan, yang satunya berdebar-debar, dan yang satunya saya wedi. Komplit. Ngopo to Pak RT? Ora aku kar ngilu karo ya. Oh, Pak Dewa sembah nuwun sanget, Pak Hamdan matur sembah nuwun, Pak Legowo nuwun. Nika informasinipun sangat membantu tinggih kula sik wong namung uripe namung teng angkringan mawon mboten lunga-lunga teng pundi. Insyaallah Kopi Jos ini juga bisa menjadi pintu dan jendela informasi yang luar biasa yang menjadikan tujuan satu yaitu adalah netralisme. Tidak ada sing nyeneng nengen ora ono sing nyeneng ngiwo tetap melakukan ngarep dan tentunya menjadi pribadi atau masyarakat yang luar biasa di Yogyakarta. Tentunya matur sembah nuwun sanget dari bersama Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini lokasinya ada di Balai Merapi. Keren sekali, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi Pak Dewo dengan suasana yang sama dan sehat dan luar biasa. Saya di sini Yanti Lemu dan Saya Aldi Wakebu. Saya Dewi Ololo. Saya Yudi Inyo. Dan juga pemusik kita luar biasa Mas Yato dan juga Wahrio dan juga seluruh tim yang bertugas di kesempatan hari ini Jogja TV Tradisi Tiada Henti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kopi Jos. Jos, jos, jos. Hey, asik. Monggo Pak Dewi, Pak Legowo. Pak Dewi boleh joget gini-gini. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran asik. Pacar baru kenalan, kenal di jalan, sedang Sudirman. Jenderal. Singkat kata. Sopo? Oh Pak Dewi. Dalam yang laut peluang cintamu
ketemu cinta, panas membara, sedap betul. Rindu ketemu rindu, tegangan tinggi, tinggi sekali. Mari pacaran, sayangku. Mari pacaran, sayangku sapa meneh? Cinta ketemu cinta, panas membara, sedap betul. Rindu ketemu rindu, tegangan tinggi, tinggi sekali. Mari pacaran, sayangku. Oh iya mana? Mari pacaran, sayangku sapa meneh? Oh iya, cinta ketemu cinta, panas membara, sedap betul. Rindu ketemu rindu, tegangan tinggi, tinggi sekali. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul.